Saya Mark Marquez dari UPTD RDN 1 Pogong Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Saya akan menceritakan legenda dari Tanah Lampung yang berjudul Kisah Si Bungsu. Cerita ini saya baca dari Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Selamat menyaksikan. Bagaimana ini? Kita sudah tersesat di dalam hutan. Teman-teman, mengapa ada anak menangis ya? Ingin tahu cerita kelanjutannya? Yang ingin tahu, simak sampai akhir. Dari dalam hutan terdengar suara tangis 7 gadis. Rupanya mereka tersesat. Mereka dibuang oleh orang tuanya karena tak sanggup merawat dan memberi makan. Sebenarnya rencana itu telah diketahui oleh si bungsu. Ia pun menebarkan biji jagung di jalan yang mereka lewati. Namun, malang bagi mereka. Biji-biji jagung itu habis termakan oleh burung-burung. Mereka pun tersesat semakin jauh ke dalam hutan. Aduh, bagaimana ini? Seru si Solong panik. Sebaiknya kita terus berjalan saja, Kak. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar. Jawab si bungsu. Ketujuh gadis itu melangkah tanpa arah. Berhari-hari mereka berjalan. Dan kemudian mereka keluar dari hutan itu dan tiba di sebuah desa. Desa ini kok aneh sekali ya. Suasananya benar-benar sepi. Kata salah seorang dari mereka. Hei, lihat. Itu ada ladang jagung. Wow, ada sungai juga. Seru salah seorang dari mereka. Ketujuh gadis itu bergegas menuju sungai karena mereka ingin membersihkan tubuh mereka yang lengket dan kotor. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat di sungai itu ada sepasang raksasa. Wajah keduanya sangat mengerikan. Shh, jika mereka melihat kita, mereka pasti akan memakan kita. Bisik salah seorang dari mereka. Lalu bagaimana cara kita bisa kabur dari mereka? Jawab salah seorang dari mereka. Shh, aku punya akal. Bagaimana kalau air sungai itu kita campurkan kolang-kaling saja? Pasti tubuh mereka gatal-gatal. Lalu kita jebak mereka. Usul si bungsu. Menjebaknya? Bagaimana cara kita menjebaknya? Tangoknya tak mengerti. Begini, pasti mereka akan masuk ke gubuk mereka. Nah, ikatan-ikatan yang ada di tiang gubuk itu kita kendurkan. Di bawahnya kita beri perapian supaya saat mereka masuk, gubuk itu akan ambruk. Mereka pun akan mati terbakar. Si bungsu menjelaskan. Keenam kakaknya mengangguk tanda mengerti. Mereka menjalankan rencana yang diusulkan oleh si bungsu. Semuanya berjalan dengan lancar dan kedua raksasa itu mati terpanggang. Ketujuh gadis itu pun tinggal di desa tersebut dan mendirikan 7 gubuk lalu membagi ladang peninggalan raksasa itu menjadi 7 bagian. Setiap ladang ditanami jagung dan berbagai bunga. Hasil panennya sangat melimpah dan bunga-bunganya membuat aroma harum. Aroma semerbak itu memikat burung kenui untuk tinggal dan membuat sarang di sana. Dari ketujuh gadis itu,
Hanya si bungsulah yang memperbolehkannya untuk tinggal dan bertelur di sana. Anehnya, walaupun telah berhari-hari burung itu tinggal di kebun si bungsu, burung itu terbang entah kemana, meninggalkan sarang dan telurnya. Pada suatu hari, saat si bungsu pulang ke rumahnya, ia mencium aroma masakan. Siapa yang memasak? Bisiknya dalam hati. Alangkah terkejutnya ia saat melihat ada pemuda tampan yang sedang memasak di dapurnya. "Kamu siapa? Mengapa kamu di rumahku?" tanya si bungsu dengan sedikit ketakutan. Pemuda itu menceritakan asal-usulnya yang ternyata berasal dari telur burung kenui yang ditinggalkan oleh induknya. Mendengar cerita pemuda itu dan melihat parasnya yang rupawan, si bungsu jadi tak takut lagi. Mereka pun mulai akrab dan saling jatuh cinta. Kemudian mereka menikah. Si bungsu dan suaminya hidup bahagia. Tapi dari kebahagiaan yang dirasakan si bungsu, timbullah kecemburuan pada keenam kakaknya. Enak sekali si bungsu. Tiba-tiba sudah ada pria yang menikahinya. Kesal salah seorang dari mereka. "Bagaimana kalau kita menjebak ia saja? Pasti suaminya akan menikahi salah satu dari kita," usul salah seorang dari mereka. Pada suatu hari, saat si bungsu ingin mencuci di tepi sungai, tanpa sepengetahuannya, diam-diam keenam kakaknya membuntutinya dari belakang. Mereka pun mendorong si bungsu masuk ke dalam sungai. "Rasakan ini, bungsu, pasti kamu akan mati di dalam sungai ini," seru keenam kakaknya mendorong si bungsu. Arus sungai pagi itu sangat deras dan si bungsu tak bisa melawan. Ia pun terbawa oleh arus sungai dan tak terlihat dari pandangan mata. Namun Tuhan berkehendak lain. Si bungsu dimakan seekor ikan besar. Karena kekenyangan, ikan itu tertidur di tepi sungai. Namun malang bagi ikan itu karena ada seorang nenek tua yang menemukannya. "Aduh, wow, ada ikan besar. Jika itu untukku makan, bisa membuatku kenyang," kata nenek itu dalam hati. Dengan goloknya, nenek itu berusaha memotong-motong perut ikan itu. Anehnya, perut ikan itu tak terluka sama sekali. Nenek itu pun merasa lelah dan ingin beristirahat sejenak. Saat nenek itu beristirahat, terdengar suara nyanyian burung. "Olidang, pabeli iwak balak." Mengertilah nenek itu, jika ia ingin memotong-motong perut ikan itu, ia harus menggunakan daun belidang. "Gadis cantik, mengapa kamu di dalam perut ikan ini?" tanya nenek itu. Si bungsu pun menceritakan kejadian yang membuatnya berada di dalam perut ikan. "Bolehkah aku tinggal di rumahmu sementara, Nek?" tanya si bungsu. "Tentu saja, kau boleh tinggal di rumahku," kata nenek itu. Sementara itu di tempat lain, suaminya kebingungan mencari si bungsu. Ia bertanya kepada keenam kakak iparnya, namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Suaminya pun pergi mencari istrinya sendirian dengan menyusuri sungai, karena menurutnya mungkin saja istrinya terbawa oleh arus sungai saat mencuci pagi hari itu. Perjalanannya berhenti di sebuah desa di ujung sungai. Ia merasa lelah dan ingin beristirahat di sebuah gubuk yang ternyata itu adalah gubuk si nenek.
Permisi, bolehkah saya beristirahat di sini sejenak? Teriak suaminya dengan mengetuk pintu. Di saat itu, si bungsu sedang asik menjahit di dalam rumah itu. Hah? Itu seperti teriakan suamiku. Kau buka dulu lah. Suamiku! Seru si bungsu sambil memeluk suaminya. Mereka pun berpelukan karena sangat rindu. Suaminya pun berterima kasih kepada nenek itu. Terima kasih, Nek. Kamu telah menolong istriku, kata pria itu. Nenek itu mengelap air mata dan ia memperbolehkan kedua suami istri itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh keenam saudaranya dengan perasaan sangat malu karena telah mencelakai adik kesayangan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada si bungsu dan si bungsu memaafkan mereka. Semenjak kejadian itu, hidup mereka rukun dan damai. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.